Ketika di bulan Ramadan kita berpuasa sampai kapan? Sampai ditetapkan hari raya. Hari raya bukan orang berbaju baru, hari raya orang yang bertambah imannya. Apa yang mau kita raih di Ramadan? 5. Pertama, takutnya kepada Allah bertambah. Takut makan, takut minum, takut bicara haram, takut makan haram, takut korupsi, takut bicara yang tak baik, takut berbuat yang tak baik. Apa yang kedua? Ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, iktikaf ke masjid. Yang ketiga, berbagi makanan buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Batam, singgah sekejap ke Pulau Bintan, dari bunyi sambutan salam nampaknya macam belum makan. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Badannya sehat, hatinya sehat, pikirannya sehat, kantongnya sehat. Makin kuat yang terakhir. Alhamdulillahirabbil. Apapun yang terjadi kita balikkan kepada Allah. Alhamdulillah. Dapat senang, alhamdulillah. Laki diambil pelakor, innalillah. Apa pula alhamdulillah? Ada pula yang bilang alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang datang ini dapat kebaikan-kebaikan semua. Panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah, pemimpinnya adil dan amanah. Yang belum berjumpa jodoh dijumpakan jodoh yang baik-baik. Makin kuat kan? Yang dililit utang lepas dari utang. Makin kuat lagi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Kepulauan Riau beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Bupati Kabupaten Bintan beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua beserta anggota Ketua Komisi DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi. Hadir juga bersama kita Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak dan Lanut, Bapak dan Lanal, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak ada kepala. Hadir juga bersama kita kepala kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua LPTQ, para Dewan Hakim beserta ofisial, Bapak-bapak Kades, Bapak-bapak Kadus. Rasanya udah semua udah tersapa, rasanya udah. Tapi kalau ada yang belum, saya sapu dengan ucapan yang biasa saya pakai supaya tak ada yang mengatakan kenapa kami tak disapa Ustadz Somad. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. STQH, S seleksi, T tilawatil, Q Quran, H hadis. Rupanya malam ini penutupan STQ. Baru saya tahu. Dari mulai tingkat RT, RW, kecamatan, desa, kecamatan, kabupaten Bintan, akhirnya terpilihlah juara-juara. Bapak Ibu senang apa tak senang? Padahal tak juara. Ada seorang profesor di Kementerian Agama mengatakan tak usah lagi buat MTQ, tak usah buat STQ, karena itu mubazir, menghabiskan APBN dan APBD. Betul? Ada pula yang bilang betul. Membuang-buang duit negara saja. Kita masih perlu yang lain. Untuk apa dibuat MTQ, STQ? Ini menghabiskan duit saja. Mubazir. Orang mubazir saudara setan. Padahal kalau kita mau balas, bisa juga kita bilang, diam kau setan. Tapi orang-orang STQ, MTQ ini caranya baik. Diundanglah profesor tadi hadir di MTQ. Pak,
Bapak yang mengatakan mubazir, boleh datang nanti acara MTQ? Ya, biar saya tengok. Disuruhlah dia datang MTQ, menengok anak kecil hafal Quran 30 juz, bisa menjelaskan pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Melihat itu meleleh air mata Pak Profesor. Habis itu ditanya, gimana Pak kalau kita hapuskan aja MTQ? Jangan. Rupanya orang memusuhi MTQ, STQ karena tak tahu. Betul kata pepatah, al insanu a'da'u ma jahilu. Orang akan memusuhi kalau dia tak tahu. Alhamdulillah, masyarakat Kepulauan Riau, masyarakat Bintan beruntung karena STQ dirayakan, dihidupkan tabligh akbar. Dan malam ini puncaknya, yang tidak juara bukan berarti tidak berprestasi. Kesuksesan yang tertunda. Ikuti sekali lagi. Perlu dipahami baik-baik, MTQ dan STQ itu hanya cara untuk membangkitkan semangat dan prestasi. Mudah-mudahan semuanya sukses dunia akhirat insyaallah. Beginilah orang Kepulauan Riau, begini orang Bintan memuliakan Al-Quran. Ada namanya yang tulisannya bagus, namanya musabaqah khattil Quran, kaligrafi. Ada yang suaranya bagus, tilawatil Quran. Ada yang suara kurang bagus tapi hafalannya kuat, musabaqah tahfiz Quran. Yang hafalannya kurang bagus, suara pun kurang bagus tapi tulisan bagus, khattil Quran, kaligrafi. Jadi manusia ini memang Allah kaya, macam-macam dikasihnya. Ada yang tulisan tak bagus, suara bagus. Ada suara tak bagus, otak bagus. Otak kurang bagus, makan otak-otak. Anak saya ini Pak Ustadz, otak kurang bagus, suara tak bagus, tulisan pun tak bagus. Mungkin bakat dia di bidang yang lain. Tidak ada manusia yang tak punya kelebihan, pasti diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Somad apa kelebihannya? Lebih kurus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua anak-anak ini ada kelebihan. Dan bersyukurnya kita di bumi Melayu, tak ada orang Melayu yang tak pandai baca Quran. Betul? Awas kalau tak pandai. Mana dalilnya orang Melayu bisa baca Quran? Sebelum berkhitan, sebelum bersunat, pasti yang laki-laki ada acaranya, acara berkhatam Quran. Perempuannya kapan berkhatam Quran? Malam pertama, malam merisik. Kalau sudah dirisik, dia belum ada ditunang orang. Malam kedua, malam meminang. Setelah dipinang, malam ketiga, malam berinai. Malam keempat berkhatam kaji. Malam kelima akad nikah. Malam keenam, malam ketujuh pesta besar-besaran. Itulah yang disebut pesta 7 hari 7 malam. Sekarang berubah, cuman tinggal 1 malam, edisi minimalis. Apa maknanya? Laki-laki pandai baca Quran, sebelum bersunat sudah khatam Quran. Yang perempuan sebelum akad nikah dia sudah bisa baca Quran. Bapaknya baca Quran, ibunya baca Quran, maka anaknya insya Allah menjadi generasi yang Qurani. Amin. Apakah masih ada tradisi ini di Kepulauan Riau? Apakah masih ada ini di Pulau Bintan? Insya Allah. Bersyukur kita. Kenapa? Karena disupport dari mulai kabupaten, nanti pula provinsi di Karimun. Kirimkan anak-anak kita yang berprestasi. Mereka akan menjadi penghafal Quran, pembaca Quran, penafsir Quran, penulis Quran. Sehingga Kepulauan Riau ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun. Rahmat Allah turun ke Kepulauan Riau, turun ke Bintan, bi barakatil Quran, sesuai dengan doa khatam Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau
wa nurau wa hudau. Allahumma minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Apa kata sosiolog muslim namanya Imam Abdurrahman Ibnu Khaldun dari Tunisia, Afrika Utara? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama raja-rajanya, masyarakat mengikut pemimpinnya. Kalau pemimpinnya suka Quran, dibuat STQ, dibuat MTQ, rakyatnya tinggal pemimpinnya suka bersolawat, langsung dipimpin oleh Pak Bupati, solawat busro, semuanya ikut. Pak Gubernurnya suka bersolawat, langsung dipimpin solawat yassir lana, semuanya ikut. Bapak Ibu bersyukur apa tak bersyukur? Bayangkan gubernur bupati suka lagu dangdut, dipanggilnya artis berok pendek, pentasnya tinggi, yang menonton atuk-atuk di bawah. Pulang dia ke rumah, ibu yang jadi korban. Kenapa? Dia minta ibu bersolek macam penyanyi dangdut. Ditempelkan lipstik itu tak melekat lagi, saking kan payahnya udah. Tapi dia minta, aku mesti menengok kau macam penyanyi dangdut yang ku tengok tadi, karena dia mesti seperti itu juga. Akhirnya apa yang terjadi? Menengok penyanyi dangdut meniti air liu, balik ke rumah menengok bini meniti air mata. Itu tidak terjadi di Kepulauan Riau, karena kita dibiasakan dengan apa pula somat, solawat. Ilaha, cari gara-gara jemaah. Bersolawat kita banyak-banyak. Solawat busra datang dari Habib Sagaf bin Hasan Baharun sampai ke Kepulauan Riau, dinobatkan sebagai solawat provinsi Kepulauan Riau di Pulau Penyengat. Ustadz kau tahu? Kan diceritakan Pak Bupati tadi. Makanya kalau ada sambutan tuh dengar baik-baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan derajat tingkatan kemuliaan dengan menjadikan solawat sebagai lantunan, sebagai kesukaan, sebagai kecintaan, sebagai hobi masyarakat Kepulauan Riau. Maka diangkatlah derajat kita di hadapan Allah, insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak dan Lanut, Bapak dan Lanal, kalau pindah dia dari Kepulauan Riau ini, mendengar solawat itu di tempat lain, meleleh air matanya mengenang Bintan, mengenang Kepulauan Riau. Mudah-mudahan yang tidak pernah bersolawat, begitu tugas di kepulauan ini, balik dia membawa solawat sebagai kenang-kenangan yang tak akan lapuk karena hujan, tak akan lekang karena panas. Kenapa? Dengan solawat itulah solat kita diterima. Betul Pak? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berbunyi handphone. Halo. Batal solatnya. Kenapa solatnya batal? Karena lupa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai salawat,
bagus pakai selawat Ibrahimiyah, ada Ibrahimnya. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum. Enaknya berselawat di Bintan rame-rame. Apa enaknya kalau ramai? Yang tak hafal tak ketahuan. Waktu Pak Bupati tadi berselawat, Bapak Ibu pikir saya tak menengok mulut-mulut tadi. Aneh asal bergerak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Saya tengok ada bukan gerak aja. Jadilah nanti di akhirat dapat pahala. Pahala apa? Pahala bergerak aja. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Melayu dari kecil memang dibiasakan bersolawat. Anak lahir akikah bersolawat, anak mau walimah nikah bersolawat, pindah rumah baru bersolawat. Setahu saya solawat yang dibaca nenek moyang kita dulu solawat barzan. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Tak usah lagi kita teruskan. Nampak saya pulut kuning sama ayam panggang. Kenapa Ustaz tahu? Saya dulu asal mak mau pergi kenduri saya ikut. Tak tahu saya selawat apa yang dibaca, yang penting ikut. Kenapa? Dapat telur ayam. Begitulah cara nenek moyang orang Melayu. Ustadz ini dari tadi saya tengok nyebut Melayu. Kami ini bukan orang Melayu Pak Ustadz. Pripun kabare Bapak Ibu sedulur sederek sedoyo apik. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak orang Jawa. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mau orang Jawa, mau orang Batak, mau orang Bugis Makassar, mau orang Banjar, kalau sudah berada di bumi Melayu, maka dia orang Melayu. Kau apa? Aku Melayu Bugis. Kau apa? Aku Melayu Banjar. Biar doa kita sesudena. Horas. Banyak juga orang Batak. Puhaba, kata orang Aceh. Apa kabar? Saya bolak-balik ke Aceh, tapi bahasa Aceh yang saya ingat cuma dua aja. Puhaba satu, apa kabar? Satu lagi pajibu. Pajibu itu apa Pak Ustaz? Makan. Tapi yang dimuliakan Allah, Ustaz kan sampai ke Bugis Makassar, ya, kota terjauh di dunia. Apa namanya? Ujung Pandang. Apa kata orang Ujung Pandang? Agak kareba, madeceng, baji-baji. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita disatukan dengan satu ikatan, la ilaha illallah Muhammadur. Tapi kan tak semuanya Islam Pak Ustadz. Andai kau bukan saudaraku dalam akidah, dalam agama, maka engkau saudaraku dalam satu bangsa, negara kesatuan Republik. Siap jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap jaga ulama? Takbir. Kenapa Ustadz ngajak bertakbir kuat? Ngusir setan. Tak bisa ngusir setan itu takbirnya slow. Allahu Akbar. Kata setan, kau serius apa bercanda? Kata dia. Ngusir setan itu takbirnya mesti kuat. Allahu Akbar. Gitu. Ini Allahu Akbar. Kata setan, diam kau bencong, kata dia. Pak Ustadz ini mengada-ngada aja. Itu bukan mengada-ngada Mak Cik. Itu bukan mengada-ngada Pak Cik. Hadisnya sahih. Ketika azan berkumandang, maka setan lari terbirit-birit, wa alaihi ghuratun duratun, sampai terkentut-kentut. Begitu bunyi hadisnya. Setan itu pun terkentut juga. Kapan? Ketika dia lari mendengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azannya. Insya Allah di bumi
yang bersarang para alim ulama, para habaib dari Pulau Penyengat sampai ke Bintan ketika serangan Portugis menghantam kerajaan Melayu Malaka. Kemana orang Malaka? Sultan Mahmud Shah lahir ke Bintan, guys. Datang Portugis. Ustaz Somad, yang betul Portugis apa Portugal? Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Jadi Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Menyerang Malaka, Sultan Mahmud Shah lari diserang. Kemana dia lari? Dia lari ke Bintan. Apa maknanya? Kerajaan Kesultanan Bintan, tempat orang berlindung sejak dari zaman dulu. Hebat tak Bintan ini? Bangga tak jadi orang Bintan? Allahu Akbar. Kalau kita dipuji, cepat-cepat balikkan ke Allah. Makanya ibu nanti kalau jumpa orang, ini anaknya, iya, pandai ya, Allahu Akbar. Ini suaminya, iya, ganteng ya, alhamdulillah. Gitu, jangan salah. Ini kadang orang tanya, kamu kok sehat? Saya rajin makan 4 sehat 5 sempurna. Ini anaknya, iya. Kok cantik anaknya? Siapa dulu mamanya? Itulah yang membuat kita lupa itu. Makanya kalau dipuji orang, balikkan kepada Allah. Ada musibah, balikkan kepada Allah. Inna lillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hati itu macam air di tengah laut, dipukul ombak, diempas gelombang, karangnya tajam, anginnya kencang, puting beliung. Maka yang menenangkan hati hanya zikir. Berzikir. Ada yang lebih hebat daripada zikir? Ada. Saya datang ke Syekh Jabir di Kairo, tempatnya Roxy Kairo. Syekh Jabir, saya mau pulang ke Indonesia, Syekh, kasih saya zikir. Apa kata Syekh Jabir? Baca Quran. Kasihlah saya wirid-wirid, Syekh Jabir. Banyak-banyak kau baca Quran. Zikir yang lebih hebat, paling mantap, tak ada melebihi Al-Quran. Datang orang bertanya kepada Syekh Yusri Jabir. Apa kata orang? Syekh Yusri Jabir, ada orang yang membaca zikir sampai lupa menghafal Quran. Ada orang yang sibuk dengan hafalan Quran sampai tak berzikir. Apa kata Syekh Yusri Jabir? Yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah menghafal Quran tambah lagi hafalannya. Mudah-mudahan murojaah terus istiqomah. Amin. Bapaknya, ibunya mesti menolong anaknya. Anaknya sudah dididik oleh para qori-qori'ah, ustadz-ustazah. Jangan sampai anak yang sudah baca Quran, ngapal Quran, balik ke rumah ditengoknya maknya rambut macam sarang tawon 3 warna merah kuning kelabu. Tak sesuai. Anaknya sudah soleh solehah, dibalik di rumah ditengoknya ayahnya pakai celana pendek lutut bekudis. Tempatkanlah dirimu sebagai orang tua yang mendidik anak-anak. Malam ini bangga sekali kita melihat bapak-bapak yang ada di atas pentas pakai baju lengkap dengan baju Melayu, lengkap dengan kain songketnya. Saya terus terang berada di tengah mereka yang pakai baju Melayu, pakai songket nih. Rasa-rasa bersalah saya malam ini. Kenapa lah tak ku bawa baju Melayu kemarin? Tapi saya tak juga salah karena tak dikasih tahu. Coba kalau kasih tahu, Ustadz, kalau datang ke Bintan, acara kita wajib pakai baju Melayu. Saya pakailah. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Orang Melayu, kalau dia duduk di tengah orang ramai, pantang pakai celana. Kenapa? Karena orang pakai celana tak sopan, nampak belahan celananya. Walaupun laki-laki. Maka untuk menutup itu bagaimana? Dia pakai kain songket. Kemarin waktu ada acara akad nikah di Pekanbaru, saya diminta jadi saksi dan nasihat pernikahan. Saya pakailah songket.
Pas mau berangkat, istri tak ikut. Mau kemana bang? Aku mau nasihat pernikahan songket. Itu kenapa kain songket itu di atas lutut? Oh tidak, ini tuh tutup lutut. Itu belakang kata dia. Oh belakang lain. Kenapa? Songket bukan sembarang songket. Kalau dia di atas lutut, itu lajang belum berbini. Tapi kalau dia di bawah lutut, ada simbol-simbolnya, lengkap dengan kerisnya, lengkap dengan pantunnya. Saya pernah dalam acara pernikahan, qori ini diundang jam 8, datang dia jam 8, rupanya baru mengaji jam 10. Dari jam 8 ke jam 9 buah-buah aja ceritanya. Buah semangka, buah labu, buah kundur, buah duku, buah-buah aja habis sejam. Masuk jam 9, masuk pula burung kenari, entah burung-burung apa semua. Lama-lama berbisik dia ke telinga saya, orang Melayu ni mubazir waktu Pak Ustaz, berpantun aja buah sejam, burung sejam. Kita mau masuk kantor lagi kata dia. Kenapa orang Melayu ni asyik berpantun-pantun aja Pak Ustaz sampai habis waktu? Saya bilang orang Melayu itu berpantun karena dia kaya raya. Kenapa kaya raya? Kalau dia menghadap ke depan rumah, laut sejauh mata memandang. Memandang dia ke belakang, lengkap dengan pohon kelapanya, lengkap dengan pohon kelapa sawitnya. Di bawah pula kandungan alam mineralnya. Makannya perutnya kenyang, hidupnya nyaman, otaknya cerdas berpantun. Dulu. Sekarang masih juga. Buktinya apa? Orang Bintan kalau dia sakit, tak perlu dia membayar sewa rumah, tak perlu cari kos-kosan. Di Rawamangun ada rumah singgah, di Pontianak ada rumah singgah, di Batam ada rumah singgah. Syaratnya satu, sakit. Saya mendengar ada rumah singgah di Jakarta tadi, terlintas juga di pikiran saya, Mak, nanti kalau pos aku jadwal Jakarta bisa juga di situ. Cuman syaratnya berat. 2 gendang ya, kalau tak sakit mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semua orang Bintan sehat-sehat. Tapi kalaupun sakit, jangan sampai bertambah pikiran macam mana nanti berobat di sana, bagaimana cari sewa kos-kosan, bagaimana mahalnya ongkos, bagaimana. Sudah ada, tapi jangan karena sudah ada sampai situ tak pula mau balik lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an, ma huwa syifa, Al-Qur'an penyembuh. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, diganggu nyi blorong, sundil borong, surter ngesot, mak lampir, tidak ada cara lain kecuali dibacakan Al-Qur'an. Rumah dibacakan surat Al-Baqarah, tidak dimasuki setan. Dibacakan ayat kursi, dikirim Allah penjaga pemelihara. Adalah jamaah sakit di Pekanbaru, dibacakanlah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Setannya bukan lari, ketawa. Heranlah yang membacakan nih, setan, kenapa kau tak keluar? Kata dia, sesama setan dilarang saling mengusir. Bukan salah ayat kursinya, bukan salah ayat Qur'annya, tapi perbuatan orang yang membaca itu tak sesuai dengan perbuatan yang disebutkan dalam Al-Quran. Makanya dikatakan rubbatalil Quran, berapa banyak orang baca Quran, wal Qur'anu yal'anu, dilaknat oleh Al-Quran. Bapak Ibu yang anak-anaknya qori-qori'ah, yang menjadi juara, ustaz-ustazah, doakan supaya bacaannya sesuai dengan perbuatan. Amin. Mau ibu mendoakan Ustaz Somad? Saya yakin dan percaya, ini kan musim hujan, bisa pula malam cerah tanpa bintang. Luar biasa. Kenapa malam ini di Bintan tak ada bintang? Karena bintang sudah turun semua ke darat. Kalau dari langit turun ke darat tak apa-apa, asal kanan jangan yang di laut naik ke darat. Sebab semua yang di laut kalau udah naik ke darat tak ada yang betul. Contohnya buaya, lintah, hafal semua ibu ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka ketika kita jaga negeri ini dengan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, apalagi ini sudah dekat bulan Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil, bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Belilah Quran yang isinya ada 5. Quran ada tajwid, idghamnya merah, ikhfa'nya hijau, qalqalahnya coklat, ada gunnah bila gunnah, ada tajwidnya, ada tahsinnya, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada makna kosakata, pakai potong-potong. Ya ayyuha, hai orang-orang allazina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, siam, puasa, kama, sebagaimana. Oh, kama ini sebagaimana? Selama ini kama ini kemana? Inilah pentingnya Quran potong-potong tadi. Oh, kalau Quran macam yang Ustadz sebutkan itu ada di rumah aku, Pak Ustadz. Di mana ibu simpan? Di dalam lemari kaca di ruang tamu. Sejak akad nikah tak pernah dibuka sampai sekarang. Ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, tak pernah dibuka sampai mati. Tunai. Bukan begitu memuliakan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran dengan membacanya. Laki saya tak pandai baca Quran, Pak Ustadz. Tak ada kata terlambat. Minta bantuan kepada Ustadz, LPTQ, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, para asatis. Bapak Gubernur tadi mengatakan, dai-dai dikirim ke pulau-pulau, diberi insentif untuk berdakwah. Di kota-kota Ustadz sudah banyak, pakai internet, pakai YouTube, tapi di kampung tak ada. Dikirimkan para dai. Mudah-mudahan program ini berkelanjutan insyaallah. Yang sakit jadi sehat, yang tak tahu agama, yang sudah hampir mau bunuh diri, putus asa, dengan adanya para dai mengajar, mengaji, membaca Quran. Ini banyak orang sekarang kalau baca Yasin ramai-ramai bisa baca Quran, tapi kalau diminta satu-satu, oh. Ibu-ibu, kita hari Jumat ini baca Yasinnya. Di Bintan orang masih baca Yasin? Masih ada wirid Yasin, Pak? Ibu-ibu wiridnya hari apa? Saking banyaknya bingung tak apa bunyinya. Itu saking banyaknya lah itu. Air mancur rupanya di depan saya. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kencur. Sudah lama aku ceramah, baru inilah di depan air mancur. Suara gemerici air ini itu mendatangkan ketenangan hati. Jadi kalau bapak ibu stres, depresi, letakkanlah telinga situ. Lebih menenangkan daripada suara gemerici air, suara bacaan Al-Quran. Makanya di kamar saya dari dulu non-stop bacaan Al-Quran. Speaker, hatam surat Al-Baqarah, pindah Ali Imran, hatam Ali Imran, pindah An-Nisa, supaya anak-anak keluarga mendengarkan bacaan Quran. Adapun kaset K-pop, dangdut, metal, happy metal, R&B, tahu semua Ustaz ini. Alhamdulillah Ustaz Somad sedang mendengar ceramah, CD-CD lagu-lagu dangdut sudah saya sedekahkan semua Pak Ustaz. Apa pula kau sedekahkan? Hilang, tinggalkan, bakar semuanya. Tahu kalau begitu musik ini tak boleh. Musik yang mengingatkan pada Allah boleh. Yang tak boleh itu kalau mengajak maksiat, berbuat dosa. Lagunya semuanya lagu dosa, lagu mengajak buat maksiat. Cinta Satu Malam, apa ini? Selimut Tetangga. Ujung-ujungnya pulang-pulang berbadan dua. Hancur dunia persilatan. Tapi kalau lagunya menasehati boleh. Ustadz, laki saya tak sembahyang Pak Ustadz. Ada lagunya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Itu pas lagu pembuka. Nanti pas intro di ujung macam itu juga, cuman gigi rapat. Walaupun hidup. Jadi besok sambil masak sarapan pagi, gitulah. Kalau tak sembahyang, pukul-pukul kan panci itu sedikit.
Kau menyindir aku, kata lakinya. Aku tak nyindir bang, tapi memang orang tak sembahyang nih memang hatinya kusut macam kau ni lah. Itu pula sedapnya tausiah di Bintan nih, tak ada orang tersinggung. Coba kalau orang tak sembahyang, pasti dia mak aku nih, kata dia. Semua segar orang. Itulah orang Bintan nih, soleh-soleh semua. Memang ada dulu beberapa orang yang tak soleh, tapi dah mati. Baik-baik semua. Amin. Mudah-mudahan yang belum sholat dibukakan Allah pintu hatinya. Laki ibu yang udah kita doakan tak juga, dibukakan Allah pintu liang lahat. Tengok Pak, Bapak dengar, tak satu pun yang mengaminkan, menunjukkan cinta mereka ke Bapak kekal abadi. Mulut mereka aja yang garang. Aku bang kalau kau mati, nikah aku lagi dengan orang lain. Tapi waktu saya bilang tadi liang lahat, tak ada satupun yang mengaminkan. Begitulah cinta mereka sampai ke surga Jannatul Firdaus. Tengok kuatnya amin mereka. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibunya baik, bapaknya baik, anak-anaknya baik, masyarakatnya baik, pemimpinnya baik. Baldatun thayyibatun. Selesai sholat tarawih, sholat jangan tarawih balik. Kalau mau dapat pahala qiyamul lail sampai witir baru balik. Ini kadang banyak anak-anak bertanya, ya Pak Cik itu kok balik? Oh mungkin dia mau witir di rumah. Padahal tak ada witir. Tanya bininya, abang tuh witir di rumah? Enggak, kolak 2 mangkuk. Habiskan dulu witir. Selesai witir jangan balik. Buat berkeliling bulat, pegang Quran masing-masing, 10 orang, 1 lembar. Apa namanya? So sweet. Paham orang Bintan, nyambung kajinya. Kalau belajar sendiri, tadrus, kamu belajar sendiri. Tapi kalau sama-sama belajar, Bapak belajar dari aku, saya belajar dari Pak Cik, berdua orang belajar tadarus. Nah, Ustaz Somad dulu silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kurang panjang tuh Ustaz. Alif Lam Mim. Ada gunahnya Pak Ustaz. Jalikal. Apa pula za Pak Ustaz? Zalikal. Mengamuk. Tutup Quran balik. Tak tahu kalian saya ini siapa? Saya ini S1 di Al-Azhar Mesir, S2 di Maroko, S3 di Sudan, 9 tahun saya di Arab. Untung jamaah itu tak mau menjawab. Kalau dia mau menjawab, Pak Ustadz, kalau lu cuma lama di Arab, untung lebih lama. Kita kalau tadarus itu bukan menunjukkan kehebatan kita, tapi tadarus ini adalah menunjukkan kelemahan kita yang selama ini kita tak tahu. Karena kita mendengar suara kita, kita anggap bacaan kita benar. Tapi kalau didengarkan orang lain, rupanya bacaan kita keliru dan salah. Seumur hidup kita akan salah kalau tidak ini mentang-mentang udah tobat, mentang-mentang udah hijrah, mentang-mentang udah komunitas. Oh, semua pakai shin. Assalamualaikum. Marilah kita bersolawat dan salam kepada. Itu ada sa, ada sa, ada sya, ada so, ada sa. Bukan macam bahasa Melayu. Bahasa Melayu pakai sya, pakai sa, pakai sa. Dari mana kau tadi dengar ceramah Ustaz Somad? Tak salah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, maka ini dibaca dengan benar dan baik. Susah baca Quran nih Pak Ustaz. Banyak betul hurufnya. Ada za, ada ja, ada wa, ada za. Waktu belajar bahasa Inggris, kenapa kau tak komplain? Waktu ngambil ijazah TOEFL mau ke Amerika, Test of English Foreign Language, kenapa kau tak marah ke dosen bahasa Inggris? Bahasa Inggris juga ada huruf shin-nya. Mana ada huruf shin bahasa Inggris? Ada workshop. Bahasa Inggris juga ada huruf sa-nya. Mana ada huruf sa bahasa Inggris? Ada WHO, World Health Organization. Ada huruf sa-nya, ada huruf sya-nya. Tapi dalam bahasa Inggris tak ada huruf pa, tak ada huruf a. I'm walking. Tak ada.
tak ada huruf dha-nya, tak ada huruf ghainnya. Ini semua kelengkapan dipilih Allah. Bahasa ini kita pelajari dengan baik, dan itulah yang dikuasai oleh para ustadz kita di LPTQ, di STQH, dan mereka tidak hanya Al-Quran tapi juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari STQ ini lahirlah para pakar-pakar Al-Quran. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Khairukum, orang yang paling mulia, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Oh, yang paling mulia Ustadz Somad, karena kalau dia pengajian jamaahnya ramai, disediakan pentas, di atas pentas ada pula karpet. Pak Gubernur aja tak mau berdiri di sini, Pak Bupati berdiri di situ, Pak Gubernur berdiri di situ. Ustadz kenapa berani di sini? Aku udah berbisik tadi, Pak, aku berdiri di situ. Iyalah kata Pak Gubernur, maka saya berdiri di situ. Beliau menghormati. Oh, kalau gitu Ustadz tak hormat, saya hormat. Sebelum maju ke sini, 10 jari ku angkat, 11 dengan kepala, dari ujung kiri ke ujung kanan. Semua mereka mengangguk. Mengangguk itu setuju lah, itu dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Apa dia? Adab. Al-Quran mengajarkan adab. Allah memuji Nabi Muhammad bukan karena tahajud malamnya, bukan karena hajinya, bukan karena jihadnya, tapi apa dipuji? Wa innaka la'ala khuluqin azim, beradab dan berakhlakul karimah. Inilah yang dididik pada anak-anak kita di bumi Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana laki-laki bertanja, di situ perempuan bertudung. Betul? Yang punya usaha baju kaos boleh buatkan baju kaosnya besok. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Belakangnya, di mana laki-laki bertanja, di situ perempuan bertudung. Baju kaosnya dipakai untuk syiar. Setuju? Tapi malam tarawih jangan dipakai. Pakai malam tarawih harus sholli sunat tarawih. Allah, tengok ya kan. Itu maka sembahyang tuh disuruh menengok tempat sujud. Itu maka waktu sholat tuh tak boleh mata nengok ke muka. Itu maka disuruh waktu sholat tuh pakai baju polos. Itu maka waktu sholat itu tak boleh pakai mukena macam-macam. Dipakai mukena semua bunga ada, bunga melati, bunga mawar, bunga tai ayam. Sholat ibu tuh di belakang tengok di mana lah belinya ini. Tak sabarnya mau salam. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibeli di mana? Yang lain tuh lain pula pikiran, dia tengok udah lunas apa belum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang bisa tertawa lepas? Karena hatinya bahagia. Kenapa hatinya bahagia? Karena menyambung silaturahim, diisi dengan sholawat, baca Quran. Jangan putus silaturahim menjelang 1 Ramadan. Besok hari Ahad, hari Minggu, hari libur. Malam ini anak lajang tadi sore sudah siap bawa motor anak gadis ke tepi laut. Dek, nanti malam kita jalan kemana ya? Nanti malam tidak ada pacaran, kita ngaji dengan Ustaz Somad. Pacar, mudah-mudahan yang pacaran putus. Putuskan ya Allah. Lah, tamat riwayat kalian. Kejam kali Ustaz Somad. Aku tak jahat. Saya ini bukan ada suuzon. Saya cuman mau menjaga anak gadis, anak lajang, supaya kalau sudah putus, kalau memang kau jantan, bukan kau bawa mawar, tapi kalau kau jantan, bawalah mahar. Setuju? Anak lajang, anak gadis, tepi laut, pinggir pantai, angin kencang, jalan sana, jalan sini, masuk angin gembong. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Yang bilang tidak, emak-emak semua. Jaga anak perempuan kita, Pak. Jaga anak perempuan kita, Bu. Sudah pakai baju Melayu, sudah tertutup auratnya,
selangkah kaki bapak masuk surga. Tapi kalau anak perempuan ini tak dijaga, selangkah juga kaki kita masuk neraka. Rambutnya, itulah ajaran Al-Quran. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi Muhammad, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka. Makanya orang Melayu pakai baju namanya baju kurung. Kenapa kurung? Auratnya terkurung, lututnya terkurung. Saya senang sekali kalau datang ke Kepri. Jadwal saya ke Kepulauan Riau setahun 2 kali. Sekali ke arah sini, sekali ke arah utara. Sekali arah Natuna, sekali ke arah Bintan. Kita ketemu di sini sebelum Covid. Kita pikir kita akan jumpa, datang Covid. Untungnya Covid udah balik ke kampung halaman. Negeri ini akan terjaga, terpelihara, dijauhkan Allah dari malapetaka, bencana dan musibah, insya Allah. Adapun saudara kita yang sedang terkena musibah longsor, mudah-mudahan diberikan Allah ketenangan batin hatinya. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan mati syahid. Anak-anaknya, mudah-mudahan dijadikan Allah yang masih hidup anak-anak yang soleh dan solihah, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Ustadz suka ceramah ke Kepulauan Riau? Karena di sini perempuan bertudung, baju kurung, baju panjang. Kalau saya di tempat lain kadang tinggal di hotel, sudah pakai peci, udah pakai sorban, baju koko, masuk ke lift, nampaklah orang baju belum selesai dijahit, ada kancing belum berpasang, ada resleting lupa dipasang, mau ditengok takut berdosa, tak ditengok takut salah picit lip. Tapi di bumi Melayu nih, Masya Allah, Majelis Ulama Indonesia masih lagi kuat, LPTQ masih lagi melaksanakan musabaqah tilawatil Quran. Mudah-mudahan panjang ulama, umur ulama kita, insya Allah. Amin. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu itu macam mencabut pokok kayu dengan akarnya. Tak begitu. Jadi bagaimana Allah mencabut ilmu? Biqabdil ulama, meninggalnya ulama. Makanya kata ulama, mautul alim, mautul alam. Kalau ada ulama meninggal, maka alam semesta mati. Tapi insya Allah saya optimis, saya tak putus asa. Ustadz Somad boleh meninggal, tapi anak-anakku, para qori-qori'ah, hafiz-hafizah, penghafal Quran dari Kepulauan Riau, dari Bintan, itulah yang akan melanjutkan risalah dakwah sampai hari kiamat. Jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama. Jangan takut mewakafkan tanah untuk sekolah agama. Pagi tadi kami sampai di Tanjung Pinang, langsung dibawa ke sekolah 2,5 hektar, santri 1.200 orang di tengah hutan, bisa sekolah agama. Jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama. Saya ini sekolah agama, dari mulai ibtidaiyah agama, sanawiyah agama, aliyah agama, habis itu melanjutkan ke Al-Azhar 4 tahun, dapatlah titel namanya LC. LC itu bukan lagi cemas. LC itu singkatan dari licence, artinya ijazah. Orang Malaysia menyebutnya lesen. Kalau bawa sepeda motor, lesen awak mana? Kata polisi. Lesen SIM, surat izin mengemudi. Licence artinya orang ini sudah dapat ijazah dari Al-Azhar untuk mengajarkan agama Islam. Habis itu saya lanjutkan S2 ke Maroko. Tadi kata Pak Gubernur, tolong Ustadz jelaskan, titel Ustadz ini DESE. Nampaknya keren, tapi kalau dibaca desa, kampung. Apa arti desa nih? Waktu saya ikut CPNS, ditulis di situ, tulislah titel menurut negara asal, tak boleh dirubah. Titel S2 Maroko, DESE, bahasa Prancis, singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies. Orang Maroko dijajah Prancis, maka huruf R-nya jadi huruf Ghain. Selamat pagi, bonjour.
Selamat sore, selamat malam, bonsoir. Siapa nama kamu? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute Jesui Etudiong Darul Hadis Etablissement. Nah, habis waktu nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan S3 ke Sudan, sekolah agama. Dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, S1, S2, S3, sekolah agama. Tak mati saya sampai sekarang. Ini banyak orang, kau jangan sekolah agama. Nanti kalau kau sekolah agama, kau makan apa? Orang yang takut anaknya sekolah agama makan apa, itu mesti diperiksa ke rumah sakit. Kita khawatir mungkin lambungnya dekat sama otaknya. Sengaja diciptakan Allah otak ini di atas, lambung ini di bawah. Supaya apa? Supaya otak jangan hanya memikirkan lambung. Tapi kalau pas diperiksa ternyata tak ada otaknya, jangan khawatir. Datang kemari makan otak-otak. Saudaraku yang dimuliakan, kasar Ustaz Somad ini menyebut otak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan begitu. Afala ta'qilun? Kenapa tak berpikir? Bagaimana ulama dulu dari Kepulauan Riau terbang ke Makkah Al-Mukarramah, lanjut ke Al-Azhar. Alumni Al-Azhar tertua dari bumi Riau, Kepulauan Riau, berasal dari Pulau Penyengat. Allahu Akbar. Di Maroko ada perpustakaan punya Sultan Raja Maroko. Kalau pergi ke sana, kitab Muwatta Imam Malik yang umurnya 1200 tahun bisa ditengok. Ini kitab Muwatta Imam Malik. Saya pun pergilah ke perpustakaan Jalan Sudirman Pekanbaru, mau menanya kitab tua. Di Maroko kitab tua itu namanya manuskrip. Mana manuskrip Imam Malik? Nih, bisa ditengok. Sampai ke perpustakaan Pekanbaru, saya tanya penjaganya, Pak, saya mau nengok manuskrip. Ada manuskrip? Habis itu dia balik bertanya ke saya, Pak, manuskrip itu apa? Tanya lagi. Naiklah bapak ke atas, di sana ada katalognya. Naik saya ke lantai atas, dikasih buku sampulnya warna hijau, pucuk pisang, di dalamnya katalog. Kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Saya tanya, kitabnya mana? Tak ada di sini Pak Ustadz. Di mana kitabnya? Kitabnya hanya ada di Masjid Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Allahu Akbar. Peneliti-peneliti S1, S2, filologi, jurusan manuskrip, telitilah ini. Kita khawatir dia akan hilang. Dimasukkan dalam perpustakaan digital, di-scan pakai PDF, dimasukkan ke perpustakaan digital, masukkan ke website, sehingga seluruh orang di dunia, Melayu dari Kelantan, Melayu dari Tumasek, Melayu dari Delhi, Melayu dari Langkat, anak orang Melayu yang ingin melihat kitab nenek moyangnya tak bisa datang ke Kepulauan Riau, dia tinggal mengetik www.manuskripkepulauanriau.com. selesai. Apa maknanya? Supaya di mana orang Melayu ada, ingin melihat khazanah bangsanya tak hilang. Jangan sampai anak cucu kita tak tahu, disangkanya nenek moyangnya turun dari pokok kayu, padahal dia punya peradaban yang luar biasa. Melayu Riau Lingga, Melayu Bintan, Melayu Johor, Melayu Malaysia, semua dalam satu kesatuan. Sampai akhirnya kita terpecah, terpisah, tapi hati kita tetap sama. Cinta negara kesatuan Republik Indonesia tidak melepaskan dari kesukuan kita. Kenapa? Ini adalah bangsa, ini adalah suku, ini adalah agama. Melayu berarti Islam. Kalau sudah disebut Melayu, Islam. Melayu tanpa Islam, hilang me-nya, tinggal layunya aja lagi. Minangkabau, Islam. Minangkabau tanpa Islam, hilang Minangnya, tinggal. Tak ada saya bilang begitu. Buya Hamka yang mengatakan demikian. Tapi masalah urusan beda agama itu tidak kita urus. Walakum a'malukum lana a'maluna lakum a'malukum wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Paham? Enak tausiah di tempat orang yang cerdas.
Orang Kepulauan Riau, orang Bintan ini cerdas. Betul Pak? Betul Bu? Kenapa cerdas? Karena makanannya seafood. Seafood ini membuat otak cerdas. Makanya anak-anak dulu dikasih makan ikan. Datang Belanda tak boleh, jangan banyak makan ikan, nanti cacingan. Karena dia tak mau anak ini cerdas. Orang di Kepulauan Riau ini makanannya ikan, ikannya segar. Kenapa begitu? Karena ikannya matinya cuma sekali, dari laut ke sampan. Beda sama di kampung saya, dari laut ke sampan sekali, dari sampan ke kulkas 2 kali, dari kulkas ke kuali 3 kali, dipanaskan 2 hari, 5 kali. Ikannya segar, alamnya cantik, pemandangannya luar biasa, lautnya indah. Jadi saya kalau ke Kepulauan Riau ini 6 bulan sekali, nampaknya ceramah, nampaknya tausiah, tapi sebenarnya sedang refresh, menyegarkan pikiran. Orang di daratan sana menggali tanah, membuat kolam, pakai mesin penyaring air, membeli akuarium, membelikan ikan laut, saking inginnya menengok laut. Di sini buka mata, nampak laut. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Tinggal di Kepulauan Riau adalah rahmat, betul. Tinggal di Kepulauan Riau adalah nikmat, betul. Tapi jangan lupa, saya kalau sedang tausiah di Kepulauan Riau, tidur malam itu berdoanya berkali-kali. Kalau datanglah tsunami ini, 70 kali laut itu melapor ke malaikat mau naik ke atas daratan. Kata malaikat, jangan kau naik ke darat. Kenapa? Karena masih ada orang yang beristighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak akan mengazab selama ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Istighfarnya tak bisa panjang begitu Pak Ustaz, yang pendek aja. Bagaimana istighfar yang pendek? Astagfirullah. Ada yang lebih pendek lagi Pak Ustaz? Itu udah minimalis tuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pendek Pak Ustaz. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, kesempitan hidupnya dikasihkan kelapangan, wa min kulli hammin faraja, kesusahan hatinya diberikan kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi jalan keluar terhadap solusi masalah hidupnya dari jalan yang tak disangka-sangka. Menjelang bulan Ramadan, banyak-banyak beristighfar, taubat nasuha, supaya masuk kita ke bulan yang suci dalam keadaan suci, mendapatkan kesucian malam-malam Ramadan insyaallah. Amin. Makanya tradisi orang Melayu menjelang bulan puasa mengundang tetangga, jiran, kawan, sahabat, anak, menantu makan menyambut bulan puasa, kenduri arwah. Di Bintan masih ada itu? Alhamdulillah. Bapak Ibu udah buat? Oh udah, saya pula belum. Saya balik dari sini baru mengundang kawan-kawan, undang, minta ampun kepada Allah, taubat nasuha. Caranya Pak Ustadz, mandi taubat. Mandi taubat di mana Pak Ustadz? Bisa di kamar mandi, di sungai. Apalagi kalau di Bintan, pergi ke laut. Insya Allah, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Habis mandi taubat, istighfar, sholat sunat taubat, usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala.
Tapi kalau dosa ke tetangga tak bisa pakai istighfar. Astagfirullahaladzim, maafkan aku ya Allah, aku ambil kemarin kain dia di jemuran. Astagfirullahaladzim, maafkan salahku ya Allah, kemarin itu termos belum balik sama rantang. Mana bisa. Maka untuk minta ampun ke jiran tetangga, undang sebelum bulan puasa, kasih makan, kasih minum. Datang nanti malam ya, habis maghrib kita kenduri di rumah. Iya, udah selesai kasih makan minum. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Sohibul Bait. Bapak Ibu, selama kita bertetangga, sekantor, berkawan, banyak silap salah saya. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Karena orang ini udah kenyang semua. Mau. Ya udah selesai. Begitu cara minta maaf. Jangan bangga dengan tarawihmu, jangan bangga dengan tahajudmu, jangan bangga dengan puasamu. Kalau kau putus silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim tak masuk surga. Malam ini walaupun penutupan STQ, walaupun menyambut Ramadan, tapi sebenarnya menyambung tali silaturahim. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Maka tak ada jalan lain kecuali minta maaf. Pulang dari acara ini, insya Allah semua dosa-dosanya kepada Allah, kepada manusia, bersih, dihapuskan Allah, insya Allah. Amin. Tapi utang tak lunas, jangan besok ditagih. Kapan kau bayar utang? Kata Ustaz Somad, udah lunas tadi malam. Tak ada saya bilang begitu. Bisa diputar balik isi ceramah ini, diulang balik. Jam 10:05. Saya dari tadi tak ada nengok jam, tapi saya tahu saya udah ceramah lebih dari 1 jam. Dari mana Ustaz tahu? Kaki kesemutan. Saya kalau ceramah tausiah itu mata saya tajam menengok ke kanan ke kiri. Apa yang Ustaz tengok? Supaya rata nengoknya ke sini. Karena kalau tengok sini terus, apa kata orang? Gatal Ustaz tuh. Nah, rata semua ditengok. Tapi sebetulnya yang saya tengok tuh berapa orang yang menguap. Orang menguap itu 2 kemungkinan. Pertama, kurang gizi. Kedua, diganggu setan. Di sini tak mungkin kurang gizi. Kenapa? Ikannya segar, alamnya indah. Tak mungkin pula diganggu setan. Kenapa? Orang tak diganggu setan itu 2 kemungkinan. Pertama, karena imannya kuat. Yang kedua, setan pun kalah sama dia. Kata setan, yang itu tak usah kita goda. Kenapa? Parah pula dia dari kita lagi. Tapi insya Allah orang Pulau Bintan, Kabupaten Bintan nih, orangnya soleh-soleh, baik-baik semua. Saya nih sebetulnya mau tobat Pak Ustadz. Saya nih sebetulnya mau baik Pak Ustadz. Kapan? Itulah nunggu momen belum dapat. Kapan lagi momen? Apa nunggu tenggelam di tengah laut? Apa nunggu kena penyakit? Momennya inilah menjelang Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi titik balik untuk taubat nasuha. Amin. Ibu sudah baik, tapi laki genderuwo. Bapak sudah baik, bini kuntilanak. Bagaimana anak mesti baik? Bapak baik, ibu baik, insya Allah anak baik. Tapi kalau bapak genderuwo, ibu kuntilanak, anaknya tuyul. Malam ini semuanya baik, baik, baik ya Allah. Turunkan rahmat dan barakahmu ya Allah. Amin. Ketika kebaikan ini kita jaga, istiqomah, subuhnya ke masjid karena sudah bersahur. Dari masjid tak mungkin keluar karena mau mengambil sholat sunat isyraq 2 rakaat. Habis itu masuk kantor kerja, tetap semangat. Saya tak mau dengar kabar pegawai kantor bupati, kantor gubernur, DPRD, kantor Bapak Kapolres, di kantor Bapak dan Ramil dan Dim, semuanya tidak semangat. Bulan puasa, bulan bersemangat. Takbir. Ada orang mau masuk Islam, tertarik dia masuk Islam. Tiba-tiba dia terpancing, kita tengok dulu apa kerja orang di masjid. Jam 12 siang pergi dia ke masjid bulan puasa, ditengoknya bergelimpangan korban serangan Rusia ke Ukraina. Tak jadi dia masuk Islam. Agama Islam ini bagus, ajaran Islam ini bagus, tapi orang Islam tidak mencerminkan ajaran Islam. Tidur pakai seragam pula tuh, telungkup pula di masjid, meleleh air liur di masjid. Nanti malam orang mau tarawih sujud di situ.
Allahu Akbar, imam lama sujud kena berdoa kepada Allah, makmum pingsan di belakang. Mana ada orang Islam tidur-tiduran di bulan Ramadan? Perang Badar, kapan terjadi perang Badar? 17 Ramadan, hari Jumat, bulan Ramadan. Pembebasan kota Makkah tahun ke-8, bulan Ramadan. Pembebasan Andalusia, bulan Ramadan. Mesir menang melawan Israel, kota 10 Ramadan. Republik Indonesia melawan Belanda 17 Agustus 1945, jatuh pada bulan Ramadan. Lalu kenapa kita tidak memperingati proklamasi kemerdekaan di bulan Ramadan? Syukur kita peringati 17 Agustus. Sebab kalau di bulan Ramadan, cuma mau panjat pinang. Tapi kalau mau memperingati, merasakan bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta menggerek Belanda, bendera dalam keadaan berpuasa. Yang bisa berteriak keras itu orang puasa, tak takut mati. Serang Belanda, Allahu Akbar. Lari Belanda potong pating, tinggal terong Belanda. Orang kenyang mana bisa berteriak? Orang kalau kenyang tak bisa berteriak Allahu Akbar. Mana takut Belanda? Teriaklah kau kata Belanda. Negeri ini merdeka karena teriakan orang lapar, karena teriakan orang bertahajud, karena teriakan orang beribadah. Maka kita jaga negeri ini dengan banyak ibadah, melahirkan orang-orang yang berjuang menolong agama Allah. Betul? Andai Bapak bilang tak betul pun saya tetap teruskan juga. Jangan karena orang bilang tak betul yang kita yakini betul kita berhenti karena orang tak betul. Semua orang bilang tak puasa, tak usah puasa, tak usah puasa, tak usah puasa. Apakah kita tak puasa? Kita tetap tak puasa karena hari raya. Tapi ketika di bulan Ramadan kita berpuasa, sampai kapan? Sampai ditetapkan hari raya. Hari raya bukan orang berbaju baru, hari raya orang yang bertambah imannya. Apa yang mau kita raih di Ramadan? 5. Pertama, takutnya kepada Allah bertambah. Takut makan, takut minum, takut bicara haram, takut makan haram, takut korupsi, takut bicara yang tak baik, takut berbuat yang tak baik. Apa yang kedua? Ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, iktikaf ke masjid. Yang ketiga, berbagi makanan buka puasa, sahur on the road. Berbagi makanan di tengah jalan, sahur, sahur Pak, sahur, sahur. Pas siang, jumpa siang dimakan rumah makan. Kau tadi yang subuh tadi mengasih makanan, kenapa kau tak puasa? Sudah dapat pahalanya Pak. Tak betul, hanya seperti pahala, namun kewajiban puasa tetap. Apa yang keempat? Semakin lembut hati untuk bersedekah karena sudah merasakan lapar. Yang kelima, bertambah ilmu pengetahuan karena di bulan Ramadan banyak pengajian. Pengajian subuh, pengajian duha, kultum zuhur, kultum asar, menjelang berbuka. Dari isya ke tarawih, iktikaf malam. Jangan ada waktu kosong di bulan Ramadan. Manfaatkan seefisien mungkin. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang kemarin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jam 10 lewat 10, 70 menit kita bersama. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita semua. Doa tak putus. Walaupun Ustaz Abdul Somad besok pulang ke Pekanbaru, kita tak pernah terpisah karena kita bersama dalam doa. Mau Bapak Ibu mendoakan Ustaz Somad di malam-malam Ramadan? Dah selesai. Apalah doa kami untuk Ustaz? Tak usah banyak, satu aja. Matikan Ustaz Somad husnul khatimah. Semangat dong. Doa-doa yang lain itu bonus tak apa-apa. Ya Allah gemukkan dia sikit tak apa-apa. Tak ada makna amal banyak kalau mati su'ul khatimah. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Doa ini makbul bukan karena Abdul Somad yang berdoa, tapi karena ada orang yang tulus ikhlas. Ada alim ulama dari Majelis Ulama Indonesia, dari LPTQ, para hafiz-hafizah, para qurra, para qari ahli qiraat. Mereka orang-orang yang soleh menghafal hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak kita soleh dan solihah diselamatkan dari narkoba dan zina LGBT. Pemimpin kita adil dan amanah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah.